Samudra, lebih dari sekadar hamparan air yang luas, ia menyimpan kisah yang mendalam, misteri yang tak terungkap, serta kehidupan yang penuh keajaiban. Di balik ombak yang bergulung dan kedalaman yang tak terukur, terdapat rahasia kuno yang telah membentuk peradaban, menghubungkan benua, dan menjadi saksi perjalanan umat manusia. Melalui video ini, kita akan menyelami dunia bawah laut yang penuh keindahan, bertemu dengan makhluk-makhluk laut yang unik, serta mengungkap bagaimana samudra memberikan kehidupan sekaligus menghadapi ancaman akibat ulah manusia. Dari mitos-mitos kuno hingga eksplorasi ilmiah modern, dari kejayaan jalur perdagangan laut hingga ancaman perubahan iklim, semua terangkum dalam sebuah perjalanan melintasi samudra. Mari kita lanjut ke kisah lengkapnya. Lautan Samudra, sebuah dunia yang luas dan penuh dengan misteri, selalu menjadi objek penelitian dan perhatian umat manusia sejak zaman purba. Sebagai area terbesar yang mencakup lebih dari 70% permukaan bumi, samudra menyimpan banyak rahasia yang belum terungkap. Di balik gelombang yang menggulung dan kedalaman yang terpendam, samudra menyimpan legenda dan cerita yang belum banyak diketahui orang. Dari zaman dahulu, para pelaut telah mengarungi laut untuk mencari kekayaan, namun seringkali mereka menemukan lebih dari sekadar apa yang mereka cari. Lautan bukan hanya tempat untuk mencari ikan atau komoditas, namun juga tempat untuk menemukan bagian lain dari diri kita. Para pelaut yang berlayar jauh melampaui batas cakrawala tidak hanya bertemu dengan bahaya, tetapi juga dengan keajaiban yang menantang pemahaman manusia. Di dalam samudra terdapat dunia yang hampir tidak terlihat oleh mata manusia, sebuah dunia yang penuh dengan kehidupan yang aneh, yang hidup dengan cara yang tidak pernah kita bayangkan. Banyak yang percaya bahwa kehidupan di bawah permukaan laut lebih misterius daripada dunia daratan kita sendiri. Dalam ketenangan dan kedalamannya, samudra mengandung cerita yang tidak bisa ditulis dengan kata-kata biasa. Namun, dalam perjalanan panjang melintasi samudra, banyak pelaut yang kehilangan arah dan akhirnya hilang tanpa jejak. Terkadang, mereka menemukan pulau-pulau yang tidak pernah ada dalam peta, atau melihat makhluk yang tak dikenal oleh ilmu pengetahuan. Di balik ketenangan ombak yang mempesona, terdapat potensi bahaya yang menunggu. Ketika badai datang, mereka menggulung segala sesuatu dalam jalannya, menghancurkan kapal dan harapan. Dengan segala tantangan dan keindahannya, samudra mengajarkan kita tentang ketahanan dan keberanian. Para pelaut yang bertahan dalam menghadapi laut lepas adalah mereka yang memiliki jiwa petualang yang tidak kenal takut. Namun, tidak semua orang bisa bertahan menghadapi kerasnya samudra. Beberapa kapal lenyap tanpa meninggalkan bekas, dan cerita mereka menjadi bagian dari legenda laut yang terus berkembang. Seiring berjalannya waktu, manusia semakin penasaran dengan apa yang ada di bawah permukaan laut. Berbagai upaya dilakukan untuk menyelidiki dunia bawah laut, dari penggunaan alat-alat canggih hingga ekspedisi ilmiah. Meski demikian, kedalaman samudra tetap menjadi tantangan besar bagi siapapun yang mencoba mengungkapkan misterinya. Sampai hari ini, kita hanya bisa mengandalkan imajinasi untuk menggambarkan keindahan sekaligus kengerian yang mungkin ada di dalamnya. Samudra bukan hanya sebuah tempat, namun juga simbol dari kebesaran alam yang tidak bisa dikendalikan oleh manusia. Keberadaan samudra mengingatkan kita akan kekuatan alam yang bisa merubah segala sesuatu dalam sekejap. Namun, di balik segala keganasan dan keindahannya, samudra juga menjadi sumber kehidupan yang tak terhingga. Hutan-hutan laut, terumbu karang, serta berbagai makhluk laut menjadi bagian dari ekosistem yang vital bagi kelangsungan hidup bumi. Pada akhirnya, samudra adalah cermin dari dunia kita sendiri. Seperti halnya laut yang luas dan tak terbatas, kehidupan juga penuh dengan ketidakpastian dan tantangan. Meskipun kita berusaha menguasai dan memahami segala sesuatu, samudra mengingatkan kita untuk tetap rendah hati dan menghargai keajaiban alam yang ada di sekitar kita. Lautan tidak hanya menjadi objek untuk ditaklukkan, tetapi juga tempat untuk merasakan kedamaian, keindahan, dan kekuatan alam yang sesungguhnya. Lautan bukan hanya tempat yang penuh dengan keajaiban alam, tetapi juga syarat dengan mitologi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Setiap bangsa memiliki cerita tentang makhluk laut yang memiliki kekuatan luar biasa dan mampu mengubah nasib siapapun yang mereka temui. Di tengah samudra yang luas, legenda tentang dewa-dewa laut, monster raksasa, dan roh-roh laut berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Mitos ini tidak hanya menghibur, tetapi juga mengandung pelajaran penting tentang kehati-hatian dan hormat terhadap alam. Di Mesir kuno, ada kisah tentang dewa laut yang dikenal dengan nama Nun.
Nun adalah dewa yang menguasai perairan primordial dan diyakini sebagai asal mula segala kehidupan. Dalam mitologi Yunani, Dewa Poseidon merupakan penguasa laut yang memiliki trisula sebagai senjata utama untuk mengendalikan ombak dan badai. Poseidon dikenal sebagai sosok yang kuat namun mudah marah. Setiap kapal yang berlayar di laut harus menghormati Poseidon, karena hanya dia yang memiliki kekuatan untuk menentukan nasib perjalanan tersebut. Begitu juga dalam mitologi Norse, ada kisah tentang Jormungandr, ular laut raksasa yang melingkari dunia. Ular ini dianggap sebagai musuh utama bagi dewa-dewa dalam takdir dunia yang akan datang, yaitu Ragnarok. Mitos-mitos seperti ini menggambarkan bagaimana lautan seringkali dipandang sebagai tempat penuh dengan kekuatan yang tak terjangkau oleh manusia. Laut menjadi wilayah yang penuh dengan misteri, dan siapapun yang melanggar aturan alam bisa mendapati dirinya terperangkap dalam keputusasaan. Di Indonesia, khususnya di kawasan Laut Banda, terdapat legenda tentang Nyi Roro Kidul, Ratu Laut Selatan yang dipercaya memiliki kekuatan magis. Nyi Roro Kidul dikenal sebagai sosok yang menjaga dan menguasai samudra. Banyak yang percaya bahwa dia memiliki kekuatan untuk menghanyutkan kapal-kapal yang tidak menghormati laut. Legenda ini menjadi pengingat bagi masyarakat pesisir untuk selalu menjaga hubungan harmonis dengan laut. Tidak hanya cerita tentang makhluk gaib, samudra juga seringkali menjadi simbol dari perjalanan spiritual. Dalam banyak budaya, laut dianggap sebagai tempat untuk mencapai pencerahan atau kesadaran lebih tinggi. Laut adalah tempat bagi banyak orang untuk menemukan kedamaian batin dan kebijaksanaan. Namun, perjalanan menuju samudra seringkali penuh dengan cobaan dan tantangan yang mencerminkan perjalanan hidup itu sendiri. Dalam mitologi Jepang, laut dikenal dengan nama Umi, yang dipercaya sebagai tempat pertemuan antara dunia manusia dan dunia roh. Cerita-cerita yang muncul dari lautan ini menggambarkan bagaimana manusia selalu merasa kecil dan tak berdaya di hadapan kekuatan alam. Samudra bukan hanya tempat untuk berlayar, tetapi juga tempat di mana kita diingatkan akan keterbatasan kita sebagai makhluk hidup. Melalui mitos-mitos ini, kita belajar tentang pentingnya menjaga keseimbangan dengan alam dan menghormati kekuatan yang lebih besar dari kita. Namun, tidak semua legenda tentang samudra berfokus pada makhluk yang menakutkan atau dewa-dewa yang kuat. Ada juga kisah-kisah indah tentang cinta dan persahabatan yang terjalin di tengah laut. Lautan, dengan segala keindahan dan kebesarannya, juga menjadi simbol dari hubungan manusia dengan alam yang penuh dengan rasa saling mengerti. Ini mengajarkan kita bahwa samudra tidak hanya tentang perjuangan dan pertempuran, tetapi juga tentang pemahaman dan rasa hormat terhadap kehidupan yang ada di dalamnya. Dari cerita-cerita yang diwariskan turun-temurun ini, kita bisa melihat betapa dalamnya hubungan manusia dengan samudra. Laut adalah dunia yang penuh dengan kemungkinan dan tak terhingga, sama seperti hidup kita yang penuh dengan pilihan dan jalur yang bisa ditempuh. Samudra mengajarkan kita untuk berani menjelajahi ketidakpastian, untuk mencari jawaban di dalam diri sendiri dan dunia di luar kita, sembari tetap menjaga rasa hormat terhadap alam yang kita tinggali. Di bawah permukaan laut yang tenang, dunia kehidupan yang sangat berbeda berkembang. Samudra menyimpan berjuta-juta spesies yang belum banyak diketahui oleh manusia. Setiap inci kedalaman laut adalah rumah bagi berbagai makhluk yang unik, yang beradaptasi dengan kondisi yang ekstrim. Lautan adalah rumah bagi kehidupan yang lebih tua dari peradaban manusia itu sendiri. Ada kehidupan yang bisa hidup dalam kegelapan abadi, dengan tekanan yang sangat tinggi dan suhu yang ekstrim. Makhluk-makhluk ini telah berevolusi selama jutaan tahun, menyesuaikan diri dengan lingkungan yang penuh dengan tantangan. Salah satu keajaiban dari kedalaman laut adalah ekosistem yang ada di sekitar ventilasi hidrotermal. Di sana, di kedalaman yang sangat dalam, terdapat ekosistem yang bergantung pada energi kimia dari sumber panas bumi. Organisme seperti cacing raksasa, krustasea, dan bakteri hidup di sekitar ventilasi ini, bertahan hidup tanpa cahaya matahari yang biasanya menjadi sumber utama kehidupan bagi sebagian besar organisme di bumi. Di sini, di kedalaman samudra yang jauh dari dunia manusia, kehidupan tumbuh dengan cara yang tidak bisa dibayangkan. Selain itu, samudra juga menyimpan kehidupan yang penuh dengan keindahan. Terumbu karang yang berada di dekat permukaan laut adalah salah satu ekosistem yang paling kaya dan beragam. Terumbu karang, yang sering disebut sebagai hutan hujan laut, adalah rumah bagi ribuan spesies ikan, moluska, dan invertebrata lainnya. Kehidupan di terumbu karang berkembang dalam simbiosis yang sempurna,
dengan setiap organisme saling bergantung satu sama lain untuk bertahan hidup. Terumbu karang bukan hanya sumber kehidupan, tetapi juga pelindung bagi garis pantai dan pengatur ekosistem laut yang lebih besar. Namun, kehidupan di lautan tidak selalu damai. Lautan juga penuh dengan persaingan hidup yang keras. Banyak makhluk laut yang harus berjuang untuk bertahan hidup, memanfaatkan setiap sumber daya yang ada di sekitarnya. Predator seperti hiu dan paus pembunuh menguasai lautan dengan kecerdikan dan kekuatan mereka. Namun, di balik kekuatan mereka, ada keindahan dan keajaiban yang tak terhitung jumlahnya. Setiap makhluk di samudra, dari yang paling kecil hingga yang terbesar, memiliki peranannya dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut. Bahkan di kedalaman yang paling gelap, kehidupan terus berkembang. Ada spesies yang hidup dalam kegelapan abadi, seperti ikan transparan yang memiliki kemampuan luar biasa untuk beradaptasi dengan kurangnya cahaya. Ada juga makhluk seperti cumi-cumi raksasa yang hidup dalam kegelapan abadi di kedalaman laut yang sangat dalam, berburu dengan menggunakan sinar bioluminescent untuk menarik mangsanya. Kehidupan di samudra mengajarkan kita bahwa meskipun tampaknya tidak ada harapan, ada cara untuk bertahan hidup dan berkembang, bahkan dalam kondisi yang paling tidak mungkin. Para ilmuwan telah menjelajahi kedalaman samudra dengan berbagai teknologi canggih, tetapi meskipun sudah banyak yang ditemukan, samudra tetap menyimpan misteri yang sangat besar. Diperkirakan, masih ada sekitar 80% dari kedalaman laut yang belum terpetakan dan tidak diketahui oleh manusia. Apa yang tersembunyi di dalam kedalaman yang tak terjangkau ini adalah salah satu pertanyaan terbesar dalam penelitian ilmiah modern. Keberadaan spesies baru, formasi geologis yang belum ditemukan, dan kemungkinan kehidupan yang belum pernah dibayangkan tetap menjadi tantangan besar bagi ilmu pengetahuan. Namun, di balik indahan dan keanekaragaman kehidupan di laut, ada ancaman yang datang dari tangan manusia. Polusi plastik, perusakan terumbu karang, serta perubahan iklim yang mengakibatkan pemanasan global telah mengancam kelangsungan hidup berbagai spesies laut. Lautan yang begitu kaya dan melimpah ini sekarang terancam oleh dampak buruk dari aktivitas manusia. Banyak spesies yang sudah punah, sementara yang lainnya terancam punah. Jika kita tidak segera mengambil tindakan, masa depan kehidupan di lautan bisa sangat suram. Melindungi laut dan kehidupan di dalamnya menjadi tugas kita semua. Lautan tidak hanya memberikan kita sumber daya yang tak terhitung jumlahnya, tetapi juga berperan penting dalam keseimbangan iklim global. Lautan menyerap karbon dioksida yang berlebihan dan membantu mengatur suhu bumi. Jika kita ingin memastikan bahwa generasi mendatang juga dapat merasakan keindahan dan manfaat dari samudra, kita harus bertindak sekarang untuk menjaga kelestariannya. Samudra, dengan segala keindahan dan kedalamannya, juga dikenal karena kekuatan dahsyat yang terkandung di dalamnya. Badai-badai besar yang terbentuk di samudra dapat mengubah wajah dunia dalam waktu yang sangat singkat. Dalam hitungan jam, sebuah badai bisa menghancurkan kota-kota pesisir, merusak kapal, dan bahkan menyebabkan tsunami yang mengerikan. Badai adalah salah satu kekuatan alam yang paling menakutkan, dan samudra menjadi tempat yang paling sering menghasilkan bencana ini. Badai tropis, yang juga dikenal dengan nama topan atau hurikan, adalah fenomena alam yang terjadi ketika angin yang kuat bertiup di atas lautan hangat. Angin ini membawa uap air dari permukaan laut, yang kemudian menguat dan membentuk badai besar yang dapat mencakup area seluas ribuan kilometer. Saat angin bertiup dengan kecepatan lebih dari 250 km per jam, badai ini menjadi sangat destruktif, menghancurkan segala sesuatu yang ada di jalurnya. Tidak hanya angin yang menjadi ancaman utama, tetapi juga gelombang besar yang tercipta oleh badai. Gelombang besar ini bisa mencapai ketinggian yang luar biasa, menghancurkan kapal yang berlayar di atasnya. Di sepanjang sejarah, banyak kapal yang hilang ditelan gelombang badai yang mengerikan ini. Para pelaut yang berani berlayar dalam badai seringkali mengandalkan keberanian dan insting untuk bertahan hidup. Namun, tak jarang mereka harus menyerah pada kekuatan alam yang begitu besar. Badai juga membawa hujan lebat yang bisa menyebabkan banjir di wilayah pesisir. Air yang melimpah seringkali merusak pemukiman, menghanyutkan rumah, dan merusak infrastruktur yang ada. Seringkali, korban badai bukan hanya manusia yang ada di laut, tetapi juga penduduk yang tinggal di kawasan pesisir yang rawan terdampak oleh bencana alam ini. Sebagai bukti betapa besar kekuatan badai, beberapa kota pesisir yang dulunya berkembang pesat kini menjadi kota yang ditinggalkan, hancur akibat terjangan badai yang tak terhindarkan. Namun,
Badai juga mengingatkan kita akan pentingnya memahami alam dan mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan yang datang. Dalam sejarah, manusia telah mengembangkan berbagai cara untuk melawan dan mengurangi dampak dari badai. Misalnya, teknologi ramalan cuaca yang lebih canggih, pembangunan infrastruktur yang lebih kuat, dan evakuasi dini untuk penduduk pesisir adalah langkah-langkah yang telah dilakukan untuk melindungi masyarakat. Namun, meskipun teknologi terus berkembang, badai tetap menjadi ancaman yang sangat besar bagi umat manusia. Badai di samudera tidak hanya terjadi di satu tempat atau satu musim. Beberapa daerah di dunia, seperti Samudra Atlantik dan Pasifik, adalah tempat yang sering mengalami fenomena ini. Setiap tahun, wilayah-wilayah ini menjadi medan pertempuran antara kekuatan alam dan teknologi manusia. Meskipun kita telah banyak belajar tentang pola cuaca dan bagaimana badai terbentuk, masih banyak yang perlu kita ketahui untuk mengurangi dampaknya. Di balik segala bencana yang ditimbulkan oleh badai, ada pelajaran penting yang bisa kita ambil. Samudra mengajarkan kita untuk menghormati alam dan tidak meremehkan kekuatan yang dimilikinya. Kita hidup dalam ketergantungan pada alam, dan setiap fenomena yang terjadi di samudra mengingatkan kita bahwa kita bukanlah penguasa, tetapi bagian dari sistem yang lebih besar. Badai mengajarkan kita untuk bersiap menghadapi tantangan hidup, untuk menghadapi ketidakpastian dengan keberanian dan kebijaksanaan. Sejak zaman kuno, manusia telah memandang samudra sebagai wilayah yang penuh dengan misteri dan potensi. Samudra tidak hanya menjadi sumber kehidupan dan perdagangan, tetapi juga menjadi medan petualangan bagi para penjelajah yang berani menghadapinya. Perjalanan para penjelajah laut telah mengubah peta dunia dan memperkenalkan berbagai kebudayaan baru kepada umat manusia. Namun, perjalanan ini tidak selalu mudah. Banyak penjelajah yang harus menghadapi tantangan luar biasa, mulai dari badai besar hingga ancaman dari makhluk laut yang belum diketahui. Salah satu penjelajah laut yang terkenal adalah Christopher Columbus, yang berlayar ke barat pada tahun 1492 untuk mencari jalur perdagangan baru menuju Asia. Namun, alih-alih mencapai tujuannya, ia justru menemukan benua Amerika, yang pada saat itu belum diketahui oleh dunia barat. Keberanian Columbus dalam menghadapi ketidakpastian samudra membuka jalan bagi penjelajahan lebih lanjut dan penemuan dunia baru. Perjalanan ini juga membawa dampak besar terhadap sejarah manusia, memperkenalkan budaya-budaya baru, serta memperluas pengaruh dunia barat ke seluruh dunia. Namun, perjalanan Columbus bukanlah satu-satunya penjelajahan besar di laut. Pada abad ke-15 dan ke-16, bangsa Eropa lainnya, seperti Portugis dan Spanyol, juga melakukan ekspedisi laut yang berani. Vasco da Gama, seorang penjelajah asal Portugal, berhasil menemukan jalur laut ke India dengan melintasi ujung selatan Afrika pada tahun 1498. Perjalanan ini membuka jalur perdagangan baru yang sangat penting bagi ekonomi Eropa dan memperkenalkan dunia barat kepada kekayaan Asia. Tantangan dalam perjalanan laut pada masa itu sangat berat. Para penjelajah harus menghadapi gelombang besar, angin kencang, serta risiko penyakit dan kelaparan yang mengancam nyawa. Beberapa kapal bahkan hilang tanpa jejak, menjadi bagian dari legenda samudra yang tak terungkapkan. Dalam kondisi yang penuh dengan ketidakpastian ini, penjelajah laut mengandalkan kemampuan navigasi yang sangat terbatas pada zaman itu, seperti menggunakan kompas dan petunjuk bintang untuk menentukan arah. Kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi memungkinkan penjelajahan laut berkembang pesat. Selain penjelajah Eropa, banyak bangsa lain yang juga memiliki tradisi penjelajahan laut yang luar biasa. Orang-orang Polinesia, misalnya, dikenal sebagai pelaut ulung yang telah menjelajahi Samudra Pasifik selama ribuan tahun. Mereka menggunakan teknologi sederhana, seperti kano dan alat navigasi berbasis bintang, untuk menempuh jarak yang sangat jauh, menjelajahi kepulauan-pulau yang tersebar di Pasifik. Keberanian dan keterampilan para pelaut Polinesia ini membuka pemahaman kita tentang kemampuan manusia untuk bertahan hidup dan menjelajahi laut meskipun dengan keterbatasan teknologi. Salah satu contoh menarik lainnya adalah perjalanan Ferdinand Magellan, penjelajah asal Portugal yang memimpin ekspedisi pertama yang berhasil mengelilingi dunia pada abad ke-16. Meskipun Magellan sendiri tidak selamat dalam perjalanan tersebut, ekspedisinya membuktikan bahwa dunia itu bulat dan memungkinkan para pelaut untuk menjelajah ke tempat-tempat yang sebelumnya dianggap tidak terjangkau. Magellan membuka jalur baru bagi perdagangan global dan memperkenalkan dunia kepada berbagai kebudayaan yang berbeda. Namun, tidak semua penjelajah laut mengalami kesuksesan. Banyak yang berakhir dengan kegagalan tragis.
Di lautan yang luas dan tak terjamah, ada banyak faktor yang bisa mengubah nasib sebuah perjalanan. Badai, kelaparan, penyakit, dan kecelakaan bisa menjadi penyebab hilangnya kapal dan para penjelajah. Meskipun demikian, semangat untuk menjelajah tidak pernah padam. Setiap penjelajahan baru membawa pengetahuan yang lebih luas tentang dunia, meskipun seringkali dengan harga yang mahal. Penjelajahan laut juga memberi dampak besar terhadap peta dunia yang kita kenal sekarang. Sebelum penemuan-penemuan ini, banyak wilayah di dunia yang masih merupakan tanah yang tak dikenal. Dengan membuka jalur perdagangan baru, penjelajah laut memungkinkan pertukaran barang, ide, dan budaya yang mengubah wajah dunia. Dunia yang dulunya terpisah-pisah kini mulai terhubung, menciptakan jaringan global yang mendasari perkembangan dunia modern. Keberanian para penjelajah laut ini menjadi bukti bahwa rasa ingin tahu manusia yang tak terbatas mampu mengatasi segala rintangan yang ada. Pada akhirnya, perjalanan para penjelajah laut mengajarkan kita tentang pentingnya semangat petualang dan keberanian untuk menghadapi ketidakpastian. Laut, dengan segala kebesaran dan bahayanya, mengingatkan kita bahwa untuk meraih sesuatu yang besar, kita harus berani melangkah keluar dari zona nyaman dan menghadapi tantangan yang ada. Samudra menjadi saksi bisu dari pencapaian-pencapaian besar dalam sejarah manusia, sekaligus menjadi pengingat tentang ketidakpastian dan tantangan yang selalu menyertai perjalanan hidup. Selain kehidupan yang tersembunyi di kedalaman laut, permukaan samudra juga menyimpan keajaiban alam yang tidak kalah menakjubkan. Gelombang laut yang berdebur, pantai-pantai yang indah, dan kehidupan yang beragam di permukaannya menjadi bagian dari daya tarik samudra yang tidak bisa diabaikan. Lautan adalah tempat di mana kehidupan bertemu dengan keindahan alam yang murni. Di permukaan laut, kita bisa melihat berbagai makhluk yang hidup dalam harmoni, mulai dari ikan yang berenang bebas, hingga burung-burung yang melayang di atas ombak. Salah satu keajaiban alam yang paling menakjubkan di permukaan laut adalah fenomena bioluminesensi. Beberapa jenis plankton dan makhluk laut lainnya memiliki kemampuan untuk menghasilkan cahaya sendiri. Ketika ombak menghantam pantai atau ketika kapal bergerak melalui air, cahaya biru yang memancar dari makhluk-makhluk kecil ini menciptakan pemandangan yang menakjubkan. Fenomena bioluminesensi ini seringkali terlihat di malam hari, menciptakan suasana yang magis di permukaan laut. Lautan juga menjadi tempat bagi berbagai jenis hewan untuk berkembang biak. Beberapa spesies ikan, seperti ikan paus dan penyu, bermigrasi ribuan kilometer melintasi samudra untuk mencapai tempat-tempat tertentu yang mereka anggap sebagai tempat untuk bertelur. Keberhasilan mereka dalam menjalani migrasi ini menunjukkan betapa samudra memberikan ruang yang luas bagi kehidupan untuk berkembang, meskipun dengan tantangan yang besar. Setiap makhluk laut memiliki peranannya dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut. Pantai-pantai yang membentang sepanjang garis pantai juga menawarkan keindahan yang tak terbantahkan. Pasir putih yang halus, air laut yang jernih, dan matahari yang terbenam di horizon menciptakan pemandangan yang mempesona bagi siapa saja yang mengunjunginya. Banyak destinasi wisata terkenal di dunia yang terletak di sepanjang pantai, menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menikmati keindahan alam laut. Namun, di balik keindahan ini, ada tantangan besar dalam menjaga kelestarian pantai dan ekosistem yang ada di sekitarnya. Keajaiban alam di permukaan laut juga melibatkan interaksi antara manusia dan laut itu sendiri. Lautan menyediakan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya, dari ikan hingga bahan baku lainnya yang dibutuhkan oleh manusia. Namun, pengambilan sumber daya ini juga menimbulkan masalah besar, seperti penangkapan ikan berlebihan dan polusi laut. Untuk menjaga agar keajaiban alam ini tetap lestari, diperlukan upaya bersama untuk menjaga keseimbangan antara eksploitasi dan konservasi laut. Sejak zaman dahulu, samudra telah menjadi sumber inspirasi bagi berbagai mitos dan legenda yang mengisi cerita rakyat di seluruh dunia. Laut bukan hanya tempat fisik yang menakjubkan, tetapi juga wilayah yang penuh dengan simbolisme dan cerita yang kaya akan imajinasi. Mitos-mitos ini seringkali menggambarkan laut sebagai tempat yang penuh misteri, keajaiban, bahkan ancaman. Keberadaan makhluk mitologis seperti naga laut, duyung, dan dewa-dewa laut adalah bagian dari warisan budaya manusia yang menunjukkan betapa dalamnya manusia terhubung dengan samudra. Di wilayah Skandinavia, misalnya, ada cerita tentang naga laut Jormungandr, seekor ular raksasa yang mengelilingi dunia dan tinggal di samudra. Dalam mitos ini, Jormungandr adalah salah satu makhluk yang menunggu saatnya untuk bertempur dengan Dewa Thor pada akhir dunia, Ragnarok. Legenda ini tidak hanya mencerminkan ketakutan terhadap laut yang luas dan tak terjamah,
tetapi juga mengandung pesan tentang keberanian dan perjuangan yang harus dihadapi oleh para pahlawan. Di belahan dunia lain, di pantai-pantai yang jauh, terdapat legenda tentang Duyung, makhluk setengah manusia dan setengah ikan yang seringkali digambarkan sebagai sosok yang menggoda para pelaut. Duyung ini, dalam banyak cerita, memiliki kemampuan untuk mempengaruhi cuaca dan arah kapal dengan suara merdu mereka. Namun, di balik pesona mereka, ada juga kisah-kisah tragis tentang bagaimana mereka dapat membawa musibah kepada pelaut yang tidak hati-hati. Legenda Duyung mengajarkan kita tentang bahaya yang mengintai di lautan, serta pentingnya kehati-hatian dan rasa hormat terhadap alam. Di wilayah Laut Mediterania, mitos tentang Poseidon, dewa laut dalam mitologi Yunani, menggambarkan samudra sebagai kekuatan besar yang tidak dapat dikendalikan. Poseidon dikenal dengan trisulanya yang memiliki kemampuan untuk mengendalikan lautan, menimbulkan badai, atau menciptakan ombak besar dengan hanya satu gerakan. Dalam cerita-cerita ini, manusia harus menghadapi amarah Poseidon jika mereka tidak menghormati hukum alam atau melanggar janji-janji mereka. Poseidon adalah simbol dari kekuatan alam yang tak terduga dan mengingatkan kita bahwa samudra dapat memberi atau mengambil kehidupan sesuai dengan kehendaknya. Namun, tidak semua mitos laut berfokus pada makhluk dan dewa yang menakutkan. Di beberapa budaya, samudra dianggap sebagai tempat yang memberi kehidupan dan perlindungan. Di Asia Tenggara, misalnya, terdapat kisah tentang raja-raja laut yang menjaga keseimbangan alam dan melindungi para pelaut. Dalam legenda ini, samudra tidak hanya berisi bahaya, tetapi juga membawa berkah bagi mereka yang menghormatinya. Laut dipandang sebagai ibu yang melahirkan kehidupan dan tempat untuk menemukan keseimbangan. Salah satu cerita yang terkenal adalah tentang Atlantis, sebuah pulau yang hilang di bawah samudra yang diceritakan oleh filsuf Yunani, Plato. Atlantis digambarkan sebagai sebuah peradaban maju yang dihancurkan oleh bencana alam, tenggelam ke dalam laut dalam sekejap. Meskipun keberadaan Atlantis masih menjadi misteri, cerita ini terus menginspirasi pencarian dan penelitian. Atlantis adalah simbol dari kehancuran yang bisa datang ketika peradaban manusia menjadi terlalu sombong atau tidak seimbang dengan alam. Dalam mitologi Jepang, ada cerita tentang Ryujin, naga laut yang menjadi penguasa samudra. Ryujin dipercaya memiliki kemampuan untuk mengendalikan arus dan gelombang laut, serta menjaga kedamaian di dunia bawah laut. Mitos Ryujin menggambarkan pentingnya hubungan antara manusia dan laut, serta bagaimana makhluk laut yang dianggap sakral harus dihormati dan dijaga. Dalam budaya Jepang, laut dianggap sebagai tempat yang penuh dengan roh dan makhluk yang harus dihormati dengan ritual dan doa. Mitos dan legenda ini tidak hanya berfungsi sebagai hiburan atau cerita rakyat semata, tetapi juga sebagai cara bagi manusia untuk mengungkapkan rasa hormat dan ketakutan terhadap samudra. Laut adalah dunia yang tidak dapat sepenuhnya dipahami atau dikuasai, dan cerita-cerita ini mencerminkan batasan pemahaman manusia terhadap alam semesta yang lebih luas. Samudra mengajarkan kita bahwa meskipun kita berusaha menjelajahi dan memahami dunia, ada kekuatan yang jauh lebih besar yang mengatur segalanya. Keberadaan mitos-mitos ini juga menunjukkan bahwa samudra bukan hanya sumber daya alam atau objek fisik semata, tetapi merupakan bagian dari jiwa kolektif umat manusia. Setiap peradaban memiliki cara sendiri dalam menghubungkan diri dengan laut, dan melalui cerita-cerita ini, kita dapat memahami lebih dalam tentang bagaimana kita memandang samudra sebagai bagian dari kehidupan kita yang tidak terpisahkan. Seiring dengan berkembangnya zaman, samudra yang dulunya dianggap sebagai wilayah yang tidak dapat dijamah oleh manusia kini telah terbuka lebar berkat kemajuan teknologi. Penelitian ilmiah tentang laut telah mengalami perkembangan pesat dalam beberapa dekade terakhir, berkat penemuan berbagai teknologi canggih yang memungkinkan manusia untuk menjelajahi kedalaman samudra dan mengungkap berbagai misteri yang ada di sana. Teknologi ini tidak hanya memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang dunia bawah laut, tetapi juga membuka peluang baru dalam eksplorasi sumber daya alam laut yang melimpah. Salah satu terobosan terbesar dalam penelitian laut adalah penggunaan kapal selam dan submersible, yang memungkinkan manusia untuk menyelam ke kedalaman yang sebelumnya tak terjangkau. Kapal selam ini dilengkapi dengan teknologi yang canggih, seperti peralatan untuk mengukur suhu, tekanan, dan kedalaman, serta kamera bawah air untuk mempelajari kehidupan laut. Kapal selam juga memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan sampel air, sedimen, dan organisme laut yang penting untuk studi ilmiah. Penemuan-penemuan ini memberikan wawasan baru tentang ekosistem laut yang sangat kompleks dan beragam. Selain kapal selam, teknologi lain yang telah mengubah cara kita mempelajari samudra adalah penggunaan satelit dan sistem pemetaan bawah laut. Dengan bantuan satelit,
Para ilmuwan dapat memantau suhu permukaan laut, arus, dan pola cuaca global yang mempengaruhi kehidupan di laut. Sistem pemetaan bawah laut memungkinkan para peneliti untuk membuat peta 3 dimensi dari dasar laut yang belum dipetakan, mengungkapkan formasi geologis yang sebelumnya tersembunyi, seperti gunung bawah laut, lembah, dan jurang. Teknologi ini memberikan gambaran yang lebih jelas tentang struktur fisik samudra dan bagaimana ia berinteraksi dengan iklim global. Kemajuan dalam teknologi pemantauan juga memungkinkan para ilmuwan untuk mempelajari perubahan ekosistem laut akibat pemanasan global dan polusi. Penggunaan sensor bawah air dan robot pengumpul data memberikan informasi yang sangat berharga tentang bagaimana perubahan suhu laut dan peningkatan kadar karbon dioksida memengaruhi kehidupan laut, termasuk terumbu karang, plankton, dan spesies laut lainnya. Dengan data ini, kita dapat memahami dampak perubahan iklim dan mencari solusi untuk mengurangi kerusakan yang terjadi pada samudra. Selain itu, penemuan baru dalam bidang bioteknologi juga membuka peluang untuk memanfaatkan sumber daya laut secara lebih berkelanjutan. Mikroorganisme laut, seperti bakteri dan alga, telah ditemukan memiliki kemampuan untuk menghasilkan bahan-bahan yang dapat digunakan dalam industri farmasi, energi terbarukan, dan bahkan pengobatan penyakit. Penelitian tentang organisme laut yang dapat menghasilkan senyawa kimia baru ini membuka jalan bagi pengembangan obat-obatan dan teknologi yang dapat membantu memecahkan masalah global, seperti kekurangan energi dan penyakit menular. Samudra mungkin menyimpan keindahan yang tak terbayangkan, tetapi juga menyimpan banyak bahaya yang mengancam kehidupan manusia dan ekosistem laut itu sendiri. Lautan yang luas dan tak terjamah memiliki kekuatan alam yang luar biasa, dari badai tropis yang dapat menghancurkan kapal hingga tsunami yang dapat menenggelamkan seluruh kota dalam sekejap. Namun, selain kekuatan alam, ada juga ancaman lain yang datang dari aktivitas manusia yang mengganggu keseimbangan ekosistem laut dan menambah tantangan bagi kelangsungan hidup di lautan. Salah satu bahaya terbesar yang mengancam kehidupan laut adalah polusi. Limbah plastik yang terbuang ke lautan menjadi masalah besar yang tidak hanya mengotori pantai dan merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kehidupan laut. Hewan-hewan seperti penyu, ikan paus, dan burung laut seringkali terjebak dalam sampah plastik atau memakannya secara tidak sengaja. Plastik yang terkonsumsi bisa menyebabkan kematian, atau lebih buruk lagi, mengganggu sistem pencernaan makhluk laut, menghambat kemampuan mereka untuk bertahan hidup. Selain sampah plastik, pencemaran kimia juga menjadi ancaman besar bagi kehidupan laut. Bahan kimia berbahaya, seperti pestisida, logam berat, dan minyak, seringkali mencemari lautan akibat aktivitas industri, pertanian, dan perkapalan. Pencemaran ini dapat mengganggu ekosistem laut, merusak terumbu karang, serta meracuni organisme laut yang mengandalkan lautan untuk kelangsungan hidup mereka. Terumbu karang, yang merupakan rumah bagi ribuan spesies laut, sangat rentan terhadap pencemaran dan perubahan suhu air laut yang disebabkan oleh pemanasan global. Suhu laut yang terus meningkat akibat pemanasan global juga membawa dampak yang sangat buruk bagi ekosistem laut. Kenaikan suhu air laut menyebabkan pemutihan terumbu karang, yang mengancam keberadaan banyak spesies laut yang bergantung padanya. Terumbu karang yang rusak tidak hanya mengurangi keanekaragaman hayati laut, tetapi juga merusak sumber mata pencaharian bagi jutaan orang yang bergantung pada hasil laut untuk hidup. Perubahan iklim yang disebabkan oleh aktivitas manusia menjadi ancaman yang semakin nyata bagi kehidupan di bawah permukaan laut. Di samping perubahan iklim, penangkapan ikan berlebihan menjadi ancaman yang sangat besar. Praktik penangkapan ikan yang tidak terkendali menyebabkan penurunan jumlah ikan dan hewan laut lainnya, serta merusak keseimbangan ekosistem laut. Banyak spesies ikan yang kini berada di ambang kepunahan akibat penangkapan yang tidak teratur dan overfishing. Tanpa pengelolaan yang tepat, lautan akan kehilangan banyak spesies yang selama ini menjadi bagian integral dari ekosistem laut yang sehat. Namun, selain ancaman dari manusia, samudra juga memiliki bahaya yang datang dari alam. Badai tropis, atau yang sering disebut dengan topan atau siklon, adalah fenomena alam yang sering terjadi di wilayah samudra tropis. Badai ini dapat menghancurkan seluruh wilayah, membawa hujan lebat dan angin kencang yang memporak-porandakan segala sesuatu yang ada di jalurnya. Kapal-kapal yang berlayar di samudra juga seringkali menjadi korban badai yang datang tanpa peringatan, membawa malapetaka bagi para pelaut dan nelayan yang berusaha bertahan hidup di tengah lautan. Selain badai tropis, tsunami adalah ancaman alam yang sangat menakutkan. Tsunami seringkali terjadi setelah gempa bumi besar di dasar laut, mengirimkan gelombang raksasa yang dapat merusak pantai-pantai dan menenggelamkan wilayah pesisir dalam sekejap.
Tsunami yang terjadi di Samudra Pasifik dan Samudra Hindia telah menewaskan ribuan orang dan menghancurkan infrastruktur vital. Gelombang raksasa ini mengingatkan kita bahwa kekuatan alam di samudra adalah sesuatu yang tidak dapat diprediksi dan harus dihormati. Kemampuan samudra untuk menimbulkan ancaman besar ini mengajarkan kita pentingnya kewaspadaan dan kesiapsiagaan. Dalam menghadapi bahaya alam maupun dampak dari aktivitas manusia, upaya konservasi laut dan perencanaan yang bijaksana sangat diperlukan untuk menjaga agar samudra tetap menjadi tempat yang mendukung kehidupan dan sumber daya alam yang berkelanjutan. Sementara kita menghadapi tantangan-tantangan besar ini, upaya untuk memitigasi dampak perubahan iklim, mengurangi polusi, dan mengelola sumber daya laut secara bijak harus menjadi prioritas bersama bagi umat manusia. Di kedalaman samudra, kehidupan yang penuh misteri dan keajaiban berkembang jauh dari jangkauan manusia. Di sana, di tempat yang gelap dan tidak terjamah, terdapat ekosistem yang sangat unik dan adaptif. Kehidupan laut yang tersembunyi ini, meskipun tidak terlihat oleh kebanyakan orang, memainkan peran yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem global. Menyelam ke dalam dunia ini, meskipun penuh tantangan, mengungkapkan keindahan dan keajaiban yang luar biasa yang telah berkembang selama jutaan tahun. Salah satu contoh paling menakjubkan dari kehidupan laut yang tersembunyi adalah terumbu karang. Terumbu karang, yang sering disebut sebagai hutan hujan tropis di bawah laut, adalah rumah bagi ribuan spesies ikan, invertebrata, dan organisme lainnya. Meskipun terumbu karang hanya menyumbang sekitar 0,2% dari dasar laut, mereka mendukung sekitar 25% dari kehidupan laut. Keanekaragaman hayati yang ada di terumbu karang sangat tinggi, dengan banyak spesies yang hanya dapat ditemukan di wilayah tersebut. Terumbu karang berkembang di perairan yang jernih dan hangat, biasanya di daerah tropis. Mereka dibangun oleh koloni karang yang terdiri dari organisme mikroskopis yang disebut polip. Polip ini membentuk struktur keras dari kalsium karbonat yang membentuk terumbu karang yang besar. Keberadaan terumbu karang sangat penting tidak hanya bagi kehidupan laut, tetapi juga bagi manusia, karena mereka melindungi pantai dari erosi, menyediakan makanan bagi nelayan, dan menarik wisatawan yang tertarik untuk menyelam dan menikmati keindahan bawah laut. Selain terumbu karang, ada banyak kehidupan laut lainnya yang mengagumkan di kedalaman laut, seperti ikan paus, ikan hiu, dan berbagai jenis ikan kecil yang hidup di zona fotik samudra. Paus, misalnya, adalah mamalia terbesar di dunia dan memiliki kemampuan luar biasa untuk bermigrasi ribuan kilometer melintasi samudra. Paus-paus ini memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut, karena mereka membantu dalam sirkulasi nutrisi di lautan. Keberadaan paus juga menginspirasi banyak penelitian ilmiah yang mempelajari perilaku dan ekologi mereka. Namun, kehidupan laut yang tersembunyi ini juga menghadapi ancaman yang besar. Polusi, penangkapan ikan yang berlebihan, dan perubahan iklim menyebabkan kerusakan yang sangat besar pada ekosistem bawah laut. Terumbu karang yang rusak akibat pemanasan global dan polusi akan mempengaruhi seluruh rantai makanan laut, yang pada akhirnya berdampak pada kehidupan manusia juga. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk terus berupaya menjaga agar keajaiban kehidupan laut ini tetap terjaga agar kita dapat mewariskan samudra yang sehat kepada generasi mendatang. Samudra tidak hanya menyimpan keindahan dan keajaiban alam, tetapi juga merupakan sumber daya alam yang tak ternilai bagi umat manusia. Laut menyediakan banyak hal yang kita butuhkan untuk kehidupan sehari-hari, dari makanan hingga energi, serta bahan-bahan yang digunakan dalam berbagai industri. Namun, sumber daya alam laut ini juga menghadapi ancaman serius akibat eksploitasi yang tidak terkendali. Oleh karena itu, pengelolaan yang bijaksana dan berkelanjutan sangat diperlukan untuk memastikan bahwa sumber daya ini dapat terus dimanfaatkan tanpa merusak ekosistem laut. Salah satu sumber daya alam laut yang paling penting adalah ikan dan hasil laut lainnya. Ikan merupakan salah satu sumber protein utama bagi lebih dari 2 miliar orang di seluruh dunia, terutama bagi mereka yang tinggal di negara-negara kepulauan atau pesisir. Selain itu, banyak organisme laut lainnya, seperti udang, kerang, dan rumput laut, juga menjadi komoditas penting dalam industri perikanan. Namun, penangkapan ikan berlebihan atau overfishing telah menyebabkan penurunan populasi ikan di banyak perairan, mengancam kelangsungan hidup spesies-spesies laut yang bergantung pada ekosistem ini. Laut juga menjadi sumber bahan baku yang penting untuk industri farmasi dan kosmetik. Banyak senyawa kimia yang ditemukan dalam organisme laut, seperti alga, terumbu karang, dan mikroorganisme laut, memiliki potensi untuk digunakan dalam pengobatan penyakit dan produksi kosmetik.
Contohnya, senyawa yang dihasilkan oleh mikroba laut telah terbukti memiliki kemampuan untuk mengobati kanker, penyakit jantung, dan berbagai infeksi. Penemuan ini membuka peluang besar dalam bidang bioteknologi dan pengobatan, yang dapat membantu menyelamatkan nyawa manusia dan meningkatkan kualitas hidup. Selain itu, samudra juga menjadi sumber energi yang penting. Energi dari lautan dapat diperoleh melalui berbagai cara, seperti pembangkit listrik tenaga ombak dan pasang surut, serta energi panas laut. Teknologi ini, meskipun masih dalam tahap pengembangan, memiliki potensi untuk menjadi sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan dan dapat mengurangi ketergantungan manusia pada bahan bakar fosil. Pemanfaatan energi laut ini dapat membantu mengurangi dampak perubahan iklim dan menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan. Tak kalah pentingnya, laut juga menyediakan bahan baku untuk berbagai industri lainnya, seperti industri garam, bahan bangunan, dan kosmetik. Laut memiliki cadangan garam yang sangat besar, yang digunakan untuk keperluan domestik, industri makanan, dan juga untuk pembuatan bahan kimia. Sumber daya alam laut ini, meskipun tampaknya biasa saja, memainkan peran besar dalam mendukung kehidupan dan ekonomi global. Namun, untuk menjaga kelangsungan sumber daya alam laut, perlu adanya kebijakan yang tepat dan pengelolaan yang berkelanjutan. Eksploitasi berlebihan yang tidak memperhatikan aspek lingkungan dapat menyebabkan kerusakan yang tak terbalikkan pada ekosistem laut. Untuk itu, diperlukan pendekatan yang hati-hati dalam mengelola sumber daya laut, serta kesadaran global yang lebih besar tentang pentingnya menjaga keseimbangan alam dan melindungi sumber daya alam ini agar dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Samudra bukan hanya tempat untuk mencari sumber daya alam, tetapi juga telah memainkan peran penting dalam membentuk sejarah peradaban manusia. Laut telah menjadi jalur perdagangan utama yang menghubungkan berbagai budaya, memungkinkan pertukaran barang, ide, dan teknologi antara benua-benua yang berbeda. Keberadaan samudra sebagai penghubung ini telah memberikan dampak besar terhadap perkembangan politik, ekonomi, dan sosial masyarakat manusia sepanjang sejarah. Salah satu contoh penting dari peran samudra dalam sejarah adalah jalur perdagangan maritim yang menghubungkan timur dan barat. Sejak zaman kuno, para pedagang telah menggunakan samudra untuk mengangkut barang-barang berharga, seperti rempah-rempah, sutra, dan emas, dari Asia ke Eropa dan sebaliknya. Rute perdagangan ini, yang dikenal dengan nama jalur sutra laut, tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga menjadi jalur penting bagi pertukaran budaya dan ilmu pengetahuan antara berbagai peradaban. Penemuan-penemuan ilmiah dan filosofi yang berkembang di sepanjang jalur ini, turut mempengaruhi kemajuan peradaban dunia. Selain itu, samudra juga memainkan peran penting dalam penemuan dunia baru. Pada abad ke-15 dan ke-16, penjelajah Eropa seperti Christopher Columbus, Vasco da Gama, dan Ferdinand Magellan berlayar melintasi samudra untuk mencari rute perdagangan baru dan menemukan benua-benua yang belum dikenal oleh dunia barat. Penemuan benua Amerika oleh Columbus dan penjelajahan Magellan ke Asia melalui jalur selatan telah mengubah peta dunia dan menghubungkan peradaban-peradaban yang sebelumnya terpisah. Penjelajahan samudra ini membuka era baru dalam sejarah, yang dikenal dengan sebutan era penjelajahan, yang membawa dampak besar dalam penyebaran budaya, agama, dan teknologi di seluruh dunia. Pada masa kolonial, samudra juga menjadi jalur penting dalam perdagangan budak, yang mempengaruhi sejarah sosial dan ekonomi di berbagai belahan dunia. Kapal-kapal yang berlayar membawa jutaan orang Afrika ke Amerika sebagai budak, menciptakan dampak yang mendalam dalam struktur sosial dan ekonomi kedua benua. Perdagangan budak ini, meskipun sangat kontroversial dan tragis, adalah bagian tak terpisahkan dari sejarah samudra, yang menunjukkan sisi gelap dari eksploitasi manusia dalam sejarah perdagangan internasional. Selain itu, samudra juga mempengaruhi perkembangan teknologi dan kemajuan industri. Seiring dengan berkembangnya kapal-kapal besar dan alat navigasi canggih, samudra menjadi lebih mudah dijelajahi. Penggunaan kompas, peta, dan teknologi pelayaran lainnya memungkinkan para penjelajah dan pedagang untuk menjelajahi lautan lebih jauh dan lebih aman. Kemajuan ini mengarah pada revolusi industri dan globalisasi yang terjadi pada abad ke-19 dan ke-20, yang mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan manusia, mulai dari produksi barang hingga hubungan internasional. Samudra telah menjadi saksi bisu dari peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah manusia. Dari penemuan dunia baru hingga konflik-konflik besar yang terjadi di lautan, samudra memainkan peran yang sangat besar dalam membentuk dunia seperti yang kita kenal sekarang. Tanpa samudra, sejarah manusia mungkin akan sangat berbeda,
karena lautan telah menjadi jalur vital bagi mobilitas manusia, pertukaran budaya, dan perkembangan ekonomi global. Samudra tidak hanya menjadi tempat yang kaya akan sumber daya alam, tetapi juga merupakan sumber inspirasi yang tak terhingga bagi budaya manusia. Sejak zaman kuno, manusia telah terpesona oleh lautan, baik dari segi keindahan, misterinya, maupun kekuatannya yang luar biasa. Lautan seringkali menjadi tema dalam berbagai karya seni, sastra, dan mitologi. Laut telah mengilhami para pelukis, penyair, musisi, dan penulis untuk menciptakan karya-karya yang menceritakan kisah-kisah perjalanan epik, penemuan besar, serta perjuangan melawan kekuatan alam. Dalam banyak kebudayaan, samudra dianggap sebagai tempat yang penuh dengan simbolisme dan makna spiritual. Dalam mitologi Yunani, misalnya, Dewa Poseidon adalah penguasa lautan yang memiliki kekuatan untuk mengendalikan ombak dan badai. Poseidon, yang juga dikenal sebagai Neptunus dalam mitologi Romawi, sering digambarkan dengan trisula di tangan, melambangkan kekuasaannya atas samudra. Mitologi serupa juga ditemukan dalam budaya lain, seperti Dewa Lautan dalam mitologi Hindu, Varuna, yang memerintah segala yang berkaitan dengan air dan hukum alam. Selain itu, lautan seringkali menjadi sumber inspirasi dalam karya sastra. Salah satu contoh paling terkenal adalah novel Moby Dick, karya Herman Melville, yang menggambarkan perjalanan seorang pelaut yang berusaha menangkap ikan paus legendaris. Novel ini tidak hanya menceritakan kisah petualangan di samudra, tetapi juga mengeksplorasi tema-tema tentang ketuhanan, takdir, dan perjuangan manusia melawan kekuatan alam yang lebih besar dari dirinya. Moby Dick menjadi simbol dari pencarian tanpa henti manusia terhadap makna hidup di tengah lautan luas yang tak terhingga. Di dunia seni, samudra juga memberikan banyak inspirasi visual. Pelukis-pelukis terkenal seperti James Turner dan Katsushika Hokusai telah menciptakan lukisan-lukisan spektakuler yang menggambarkan kekuatan dan keindahan samudra. Lukisan Turner yang menampilkan badai di laut, dengan ombak yang menggulung tinggi, menunjukkan kekuatan alam yang tak terukur. Di sisi lain, karya Hokusai, seperti The Great Wave of Kanagawa, menggambarkan ombak besar yang menyerang kapal-kapal kecil, melambangkan kebesaran alam dan ketidakberdayaan manusia di hadapannya. Laut juga menjadi sumber inspirasi musik. Banyak komposer besar, seperti Claude Debussy dan Benjamin Britten, telah menciptakan karya-karya musik yang menggambarkan suasana laut dan keindahannya. Debussy dengan komposisi Lamer-nya berhasil menangkap perasaan tentang gerakan ombak, angin, dan ketenangan serta kegelisahan samudra. Musik ini menghidupkan gambaran suara laut, membawa pendengarnya seolah-olah berada di tepi pantai, mendengarkan deru ombak dan hembusan angin. Dalam budaya populer, samudra juga seringkali menjadi latar belakang untuk kisah-kisah epik dan petualangan. Dari film-film besar seperti Pirates of the Caribbean, hingga kisah-kisah petualangan dan penemuan di laut yang tak terhitung jumlahnya, samudra menjadi simbol kebebasan, misteri, dan tantangan. Laut adalah tempat yang menawarkan petualangan tak terbatas bagi mereka yang berani menjelajah, dan menjadi medan uji bagi mereka yang ingin menguji ketangguhan dan keberanian mereka. Tidak hanya itu, laut juga seringkali dikaitkan dengan kebebasan. Banyak pelaut dan penjelajah merasa bahwa lautan adalah tempat di mana mereka bisa melarikan diri dari batasan-batasan dunia daratan dan mengejar impian mereka. Lautan menjadi simbol kebebasan yang tak terikat oleh ruang dan waktu, sebuah tempat di mana segala kemungkinan dapat tercapai. Hal ini tercermin dalam berbagai cerita tentang pelaut yang mengarungi samudra dalam pencarian untuk menemukan dunia baru, mencapai tempat yang belum pernah dijelajahi, atau untuk mencari jati diri mereka. Namun, meskipun lautan seringkali dilihat sebagai tempat yang penuh inspirasi, ia juga menyimpan sisi kelam yang tak terhindarkan. Samudra, dengan segala kemegahannya, kadang-kadang juga menjadi tempat pertempuran sengit, peperangan, dan tragedi besar. Di lautan, banyak kapal tenggelam, pertempuran besar terjadi, dan ribuan nyawa hilang. Samudra, dengan segala misterinya, juga menjadi simbol dari bahaya dan kehilangan yang tak terhindarkan dalam perjalanan hidup manusia. Dengan semua yang lautan miliki, keindahan, kekuatan, dan misterinya, laut tetap menjadi salah satu elemen terpenting dalam kebudayaan manusia. Samudra mengilhami kita untuk terus merenung, berimajinasi, dan mencari makna dalam kehidupan. Ia juga mengajarkan kita untuk menghargai alam, menghormati kekuatan yang lebih besar dari kita, dan menjaga keberlanjutan dunia yang kita huni. Masa depan umat manusia sangat bergantung pada kelestarian samudra.
Lautan mencakup lebih dari 70% permukaan bumi, dan kehidupan laut memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem global. Samudra menyediakan oksigen, menyerap karbon dioksida, serta menjadi sumber makanan dan mata pencaharian bagi miliaran orang di seluruh dunia. Dengan demikian, menjaga keberlanjutan samudra adalah kunci untuk memastikan keberlangsungan hidup di bumi, baik bagi manusia maupun semua spesies lainnya. Namun, masa depan samudra kini menghadapi tantangan yang besar. Pemanasan global, polusi, dan eksploitasi sumber daya laut yang berlebihan semakin merusak keseimbangan ekosistem laut. Pemanasan global menyebabkan peningkatan suhu air laut, yang mengancam terumbu karang dan keberagaman hayati laut. Pencemaran plastik dan bahan kimia juga mengancam kesehatan laut, sementara penangkapan ikan berlebihan semakin mengurangi jumlah ikan yang ada di samudra. Untuk itu, dibutuhkan upaya global yang lebih besar dalam menjaga kelestarian samudra. Salah satu langkah penting adalah mengurangi emisi gas rumah kaca untuk memitigasi pemanasan global. Selain itu, pengelolaan perikanan yang berkelanjutan sangat penting untuk mencegah overfishing dan memastikan bahwa sumber daya laut dapat dimanfaatkan dengan bijaksana. Pengurangan polusi plastik dan pencemaran lainnya juga menjadi prioritas dalam upaya melindungi ekosistem laut dari kerusakan lebih lanjut. Di sisi lain, teknologi dan inovasi dalam bidang energi terbarukan juga menawarkan harapan bagi masa depan samudra. Energi dari laut, seperti energi ombak dan pasang surut, dapat menjadi sumber energi yang bersih dan terbarukan untuk masa depan. Teknologi ini, meskipun masih dalam tahap pengembangan, memiliki potensi besar untuk menyediakan energi yang ramah lingkungan dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Pendidikan dan kesadaran publik juga memainkan peran penting dalam melestarikan samudra. Masyarakat harus diberdayakan dengan pengetahuan tentang pentingnya samudra dan cara-cara untuk menjaga kelestariannya. Kampanye global untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, serta inisiatif untuk melindungi terumbu karang dan habitat laut lainnya, harus diperkuat agar masyarakat lebih peduli dan terlibat dalam upaya konservasi laut. Dengan kerjasama yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, kita dapat menjaga samudra agar tetap sehat dan lestari. Masa depan umat manusia, bersama dengan seluruh makhluk hidup di bumi, sangat bergantung pada bagaimana kita merawat dan melindungi samudra yang telah memberikan begitu banyak bagi kita. Lautan adalah warisan yang harus kita jaga untuk generasi yang akan datang. Samudra, dengan segala kekuatan dan keindahannya, mengajarkan kita banyak hal tentang kehidupan. Lautan adalah tempat yang penuh dengan keajaiban dan misteri, namun juga penuh dengan bahaya dan tantangan. Dari kehidupan laut yang tersembunyi di kedalamannya, hingga ancaman yang ditimbulkan oleh aktivitas manusia, samudra memberikan pelajaran yang berharga bagi kita semua. Ia mengajarkan kita untuk menghargai alam, menghormati kekuatan alam, dan menjaga keseimbangan ekosistem. Pesan yang bisa diambil dari samudra adalah pentingnya untuk menjaga harmoni antara manusia dan alam. Kita tidak bisa terus mengeksploitasi sumber daya alam tanpa memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan. Untuk itu, kita harus berusaha sebaik mungkin untuk melindungi samudra dari kerusakan yang lebih parah dan memastikan bahwa lautan tetap menjadi tempat yang dapat menopang kehidupan di bumi. Lautan adalah bagian penting dari planet ini, dan kita memiliki tanggung jawab besar untuk melestarikannya. Dengan kesadaran yang lebih besar, kerjasama yang lebih erat, dan upaya yang lebih kuat, kita bisa menjaga samudra agar tetap hidup dan lestari. Samudra adalah cermin dari kehidupan kita, keindahan dan kebesaran yang ada di dalamnya, serta tantangan dan ancaman yang harus kita hadapi. Oleh karena itu, mari kita jaga lautan dengan bijak, agar pesannya tetap terdengar dan dinikmati oleh generasi mendatang.